Kita akan membahas tentang praktek pemberian nutrisi ya pada bayi dan anak. Slide. Oke, jadi pada seorang anak ya terdapat 5 pilar pengasuhan. Nah, 5 pilar pengasuhan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama dari aspek medis, jadi setiap anak itu berhak ya untuk hidup sehat. Kemudian, maaf ya sebentar ada telepon dari rumah sakit. Nutrisi itu merupakan salah satu pilar dari pengasuhan. Selain nutrisi, aspek medis atau kesehatan, kemudian pengasuhan caregiving ya, kemudian safety. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan gitu, dan juga stimulasi ya supaya mereka tambah berkembang kemampuannya. Tuh, jadi ini nutrisinya menjadi hak setiap anak untuk dipenuhi secara adekuat. Slide. Nah, sebagaimana ini saya ulang juga bahwa setiap anak itu pasti yang membedakan dengan dewasa adalah proses tumbuh dan berkembang gitu. Dan 1.000 hari pertama kehidupan itu memegang peranan yang sangat penting. 1.000 HPK itu adalah dimulai sejak dalam kandungan ya, ketika terbentuk zigot, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma, kemudian terbentuk embrio di situ, maka disitulah hari pertama kehidupan, hingga kurang lebih usia anak tersebut sekitar 2 tahun. Nah, di 1.000 hari pertama kehidupan ini, sel otak itu, sel saraf otak berkembang secara pesat gitu ya, sampai berjuta-juta gitu. Kemudian nanti biasanya setelah usia 2 tahun, dia mulai mengalami degenerasi atau mulai gugur gitu ya, sel-sel saraf yang kira-kira tidak diperlukan, itu biasanya dia akan berkurang. Sehingga kemampuan anak di 1.000 hari pertama kehidupan itu sangat pesat, mulai dari bayi yang dia hanya bisa menangis ya, kemudian dia nanti berkembang, bertambah usianya menjadi bisa tengkurap bolak-balik, kemudian bisa berdiri, berjalan dulu, kemudian merangkak, berdiri hingga berlari. Itu biasanya cepat sekali terjadi di 2 tahun pertama. Itu oleh karena itu 2 tahun pertama atau 1.000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode kritis perkembangan, dan disinilah kalori itu benar-benar dibutuhkan dalam jumlah yang sangat tinggi ya. Kemarin sudah kita bahas ya waktu asuhan nutrisi pediatri. Baik. Nah, kita mulai dari nutrisi dalam kandungan. Slide. Nutrisi selama janin berada di dalam kandungan itu tentu saja bergantung pada nutrisi ibu ya selama kehamilan. Jadi ibu hamil itu wajib mempunyai gizi yang baik. Nah, oleh karena itu harus dipenuhi itu baik makronutrien maupun mikronutriennya. Makronutrien itu seperti ya glukosa, protein, asam lemak, dan juga mikronutrien untuk ibu hamil itu sering kan kita kasih zat besi. Kalian kan udah lewat stase obgyn kan, biasanya kan udah tahu ibu hamil tuh biasanya dikasih vitamin apa aja, asam folat, zat besi, kemudian vitamin D, kalsium, itu untuk menunjang tidak hanya ke ibunya tetapi untuk pertumbuhan janinnya. Nah, ibu hamil yang dia mengalami masalah nutrisi, baik itu overweight atau sebaliknya underweight, itu sama-sama beresiko bayinya mengalami gangguan. Kalau ibunya kurang gizi, maka bayinya juga beresiko mengalami BB rendah ya, jadi berat lahirnya rendah atau BBLR gitu. Nah, adapun ibu-ibu yang dia over nutrisinya, overweight atau bahkan obesitas, itu juga bayinya biasanya bisa berat badannya itu berlebihan itu. Dan baik bayi yang mengalami BB berlebih maupun BB-nya kurang, itu ternyata di masa mendatang mereka beresiko mengalami penyakit metabolik. Salah satunya adalah DM tipe 2.
gitu, dan juga penyakit kardiovaskular yang lain. Tuh, jadi betul-betul nutrisi ibu tuh harus dipenuhi secara cukup ya, jangan sampai kurang gizi atau bahkan kelebihan gizinya. Slide. Nah, kemudian setelah periode 9 bulan bayi itu lahir ya, maka di 6 bulan pertama ASI itu adalah yang utama. Slide. Nah, kenapa ASI itu utama? Karena dia punya banyak manfaat, tidak hanya untuk bayi, tetapi juga untuk ibu, untuk keluarga, dan dalam aspek yang lebih luas berguna untuk negara gitu ya. Untuk bayi sendiri, jadi nutrisi di dalam ASI itu ternyata spesifik sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jadi kalau diteliti nih, misalnya ASI bayi yang lahir prematur dengan ASI bayi yang lahir cukup bulan, itu komposisinya akan berbeda gitu. Jadi karena kan bayi prematur dia memiliki kebutuhan kalori yang protein yang lebih tinggi ya. Proteinnya harus lebih tinggi, gulanya lebih tinggi, lipidnya lebih tinggi di awal-awal kehidupan gitu. Jadi ASI itu akan menyesuaikan dengan kondisi si bayi seperti itu. Dan yang lebih lagi di dalam ASI itu terdapat imunoglobulin yang berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi gitu. Dan ternyata bayi yang minum ASI itu lebih berkurang tuh reaksi alergi. Jadi untuk mencegah terjadinya alergi pada bayi. Adapun untuk ibu, manfaat ASI sendiri itu selain bisa mendekatkan ya, bisa bonding dengan bayinya, itu juga bisa untuk mempercepat pemulihan ya pasca melahirkan, kemudian mengurangi perdarahan, mempercepat penurunan berat badan. Jadi kan kalau ibu hamil itu bisa meningkat berat badannya 10 bahkan ada yang sampai 20 kilo gitu kan. Nah, ini kalau dengan memberikan ASI secara rutin, secara eksklusif itu bisa membantu penurunan berat badan hingga kembali ke berat badan semula gitu. Jadi secara psikologis ibu itu juga merasa dibutuhkan, merasa lebih percaya diri ketika dia bisa memberikan ASI kepada bayinya. Kemudian untuk keluarga sendiri tentu saja ini mengurangi ya biaya untuk pembelian susu formula. Kemudian untuk negara sendiri ini bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas bagi bayi dan anak, karena bayi dan anak itu tadi dengan diberikan ASI dia mendapatkan perlindungan yang optimal. Slide. Nah, ini kita lihat komposisi dari ASI ya. Ternyata di dalam ASI itu ada makronutrien berupa lemak, kemudian protein, dan juga karbohidrat. Nah, komponen lemak itu yang utama adalah asam lemak dan polyunsaturated fatty acid. Kemudian kalau komponen protein di sini ada imunoglobulin ya, baik imunoglobulin A, imunoglobulin G, kemudian kasein, ada albumin, beta laktoglobulin. Kalau komponen karbohidrat ya ada laktosa sama oligosakarida. Nah, selain makronutrien, ASI juga mengandung mikronutrien seperti kalsium, fosfor, natrium ya, kalium, fluoride itu komponen di dalam ASI. Jadi lemak yang terkandung di dalam ASI itu ternyata mengandung omega 3, omega 6, DHA dan ARA yang penting untuk pertumbuhan sel saraf otak. Nah, bagaimana dengan susu sapi? Mayoritas susu formula itu yang dijual di pasaran itu kan bahan dasarnya adalah susu sapi ya. Susu sapi sendiri itu tidak mengandung ARA dan DHA sehingga seringkali itu ditambahkan dari luar gitu. Jadi ya namanya proses pabrik ya, proses pabrik itu kan zat nutrisi yang memang belum ada itu bisa ditambahkan ke dalam susu tersebut. Gitu. Dan ARA-DHA ini sangat penting untuk perkembangan jaringan saraf dan retina bayi. Slide. Ini perbedaan ASI, susu sapi, dan susu formula.
sebetulnya susu sapi dan formula itu kan bisa dimodifikasi ya supaya komponennya itu menyerupai ASI. Akan tetapi satu komponen yang tidak mungkin ditiru itu adalah komponen antiinfeksi yaitu imunoglobulin. Tidak ada tuh imunoglobulin di dalam susu formula atau mungkin susu sapi gitu. Sehingga bayi yang menerima ASI dipastikan dia imunitasnya juga lebih baik dibandingkan yang menerima susu sapi maupun formula gitu. Dan ternyata dalam ASI juga ada faktor pertumbuhan yang bisa membantu pertumbuhan bayi lebih optimal. Slide. Nah, tadi kan sudah 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama itu kan memang ASI yang utama. Tetapi pada beberapa kondisi di mana ibu itu tidak bisa memberikan ASI, misalnya ibu dengan HIV/AIDS, atau apalagi ya, atau ibunya misalnya dengan kanker payudara gitu ya, yang ASINya itu tidak bisa keluar, yaitu mau nggak mau ya harus dibantu susu formula ya gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa eh, dalam kondisi yang selalu ideal. Gitu. Ya sebisa mungkin kalau bisa ASI ASI, tapi kalau ASINya nggak mencukupi ya jangan dipaksakan. Oke. Kemudian kita masuk di usia 6 sampai 12 bulan ya. Slide. Oke, jadi mulai usia 6 bulan itu bayi sudah bisa kita berikan MPASI. Nah, akan tetapi usia 6 bulan itu tidak mutlak ya. Eh, Bayi itu bisa diberikan MPASI. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanda bayi siap menerima MPASI. Yang pertama, nah, berusia 6 bulan. Oke, secara umum berusia 6 bulan. Yang kedua, bayi itu bisa duduk dan bersandar ke depan. Jadi kan kalau kita ngajarin anak atau bayi untuk makan, itu kita dudukkan di kursi makan, kemudian dia bisa nyender tuh, baik itu ke belakang maupun nyender ke depan, dan kepalanya tidak boleh jatuh-jatuh. Jadi kontrol lehernya itu sudah harus bagus. Nah, kemudian dia bisa mengangkat kepala, terus sudah tampak ketertarikan ya kalau ada orang makan, dia berusaha meraih, memasukkan sesuatu ke mulutnya gitu ya. Terus dia bisa tadi ya mengambil makanan dan mencoba masukkan ke dalam mulut. Jadi yang jelas tidak boleh bayi itu yang mau MPASI itu ada head lag. Head lag itu bisa kita cek kalau bayi itu ditelentangkan lalu kita angkat ya di bagian ketiaknya, kepalanya udah harus ngikut ngangkat ke atas. Jadi kalau kepalanya masih jatuh ke belakang atau head lag-nya positif, maka sebetulnya dia masih belum bisa kita kasih MPASI gitu. Khawatirnya nanti malah resiko tersedak. Right? Nah, strategi pemberian MPASI sendiri ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, tepat waktu. Tepat waktu rata-rata memang usia 6 bulan, tetapi pada sebagian kecil kasus yang mana ASI itu sudah tidak cukup lagi, sedangkan BB bayinya itu stagnan atau nggak naik sesuai target, katakanlah 5 bulan. Ibu datang membawa bayinya usia 5 bulan, dia bilang, dok, ini 2 bulan berturut-turut kok kenaikan beratnya sedikit ya. Terus kita lihat memang kurvanya sudah agak mendatar. Ya kita boleh aja coba deh kita cek kesiapan MPASI-nya. Oh ternyata head lag-nya negatif. Bayinya sudah menunjukkan ketertarikan kepada makanan. Kalau didudukkan udah nggak jatuh-jatuh gitu kepalanya. Oke, berarti ini bisa nih kita kasih MPASI lebih awal di usia 5 bulan gitu. Nah, itu yang saya katakan usia 6 bulan itu tidak mutlak. Pada beberapa kondisi yang kita mungkin perlu memajukan pemberian MPASI itu bisa diberikan. Atau bahkan bisa mengundur. Misalnya nih tadi umur 6 bulan tapi head lag-nya masih positif. Pasien dengan CP misalnya cerebral palsy itu yang dia memang otot-ototnya juga lemah dan kaku, biasanya mungkin di atas usia 6 bulan dia baru bisa untuk dikasih bubur gitu. Jadi kita harus perhatikan tanda kesiapan MPASI-nya. Tepat waktu, yang kedua adekuat. Dia adekuat itu dari segi ada karbohidratnya, kemudian juga ada proteinnya, ada lemak, vitamin, mineral itu harus dipenuhi secara cukup. Aman dan higienis artinya ya penyajiannya harus
bersih ya. Kalau bisa alat-alatnya disterilkan, terus alat masaknya juga dipisah dengan alat masak untuk makanan orang dewasa. Dan diberikan secara responsif, ini maksudnya memperhatikan sinyal lapar dan kenyang. Jadi janganlah tiap jam atau tiap 2 jam sekali dikasih makan, nyusu gitu. Kalau seperti itu tiap jam dikasih makanan atau snack, bayi itu tidak akan belajar rasa lapar itu seperti apa gitu. Sehingga ya mungkin dia makannya juga nggak terlalu nafsu gitu karena ya perut saya masih kenyang belum terlalu lapar gitu kan. Kan sebenarnya makan itu paling enak kalau kita udah lapar ya itu. Jadi bisa makan dalam jumlah yang lebih banyak juga. Oke. Kemudian komposisi MPASI sendiri kalau untuk bayi ya itu mayoritas karbohidrat, yang kedua lemak antara 30 sampai 45%. Protein itu sangat penting, tapi ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak ya dibutuhkan di komposisi MPASI, hanya sekitar 10 sampai 15%. Right? Nah, seberapa banyakkah porsi makanan si kecil? Kita lihat di sini bahwa usia 6 bulan itu memang betul kita kan mulai ngajarin ya untuk makan. Biasanya itu bisa kita mulai cukup 2 kali sehari dulu, pagi sama sore. Nah, untuk kemudian seiring bertambah umurnya kita bisa tambah menjadi 3 kali sehari dan juga bisa ditingkatkan volumenya, volume makannya. Jadi janganlah dikasih cuma 2 sendok aja sampai usia 8 bulan, 9 bulan masih dikasih 2 sendok, 3 sendok makan. Jadi harus ditingkatkan ya, frekuensinya ditingkatkan, jumlah yang dikasih juga harus ditingkatkan. Nah ini persentase ya Dek ya, ini kalian harus perhatikan untuk persentase pemberian MPASI dan ASI. Kalau usianya 6 sampai 8 bulan, itu jumlah ASI atau susu formulanya masih lebih banyak, 70%. Sedangkan 30% kalorinya itu dari MPASI. Kalau umurnya sudah 9 sampai 11 bulan, maka jumlahnya udah 50-50 itu. MPASI-nya 50% dari RDA-nya ya, kalorinya. Susunya juga 50%. Nah, tetapi kalau sudah 1 tahun lebih, maka proporsi makan harus lebih banyak daripada susu. Baik. Nah, jangan lupa juga memperhatikan food rules ya. Food rules itu mencakup 3 aspek. Yang pertama jadwal, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga adalah prosedur. Jadwal itu artinya makan itu harus dikondisikan rutin. 3 kali sehari dengan 2 kali snack. Jadi kalau makan itu biasanya sarapan jam 7, besok juga sebaiknya jam 7 juga. Jadi dia itu sudah mulai territme, sudah terprogram gitu ya. Dan waktu makan hanya boleh 30 menit. Jadi janganlah anak itu dibawa keliling sampai 1 jam tuh makanannya nggak habis-habis. Masih disuapin aja, itu tidak boleh. Hanya boleh 30 menit saja. Dan antara waktu makan, misalnya antara waktu makan pagi dan siang itu hanya diberikan air putih. Untuk faktor lingkungan, maka ciptakan lingkungan yang menyenangkan, tidak boleh ada mainan, televisi maupun gadget. Eh, si anak juga harus duduk ya di kursi makannya. Jadi tidak ada distraksi. Kemudian kalau dari segi prosedur itu berikan makanan dengan porsi yang kecil sendiri, porsi kecil dulu, kemudian berikan makanan yang berbentuk padat terlebih dahulu. Tolong anak untuk ikut dalam akhir 10 sampai 15 menit sama sekali mingkem aja nggak mau masuk makanan, ya udah kita harus akhiri proses makan itu. Kemudian membersihkan mulut atau wajah anak itu hanya dilakukan setelah anak selesai makan. Baik, ini contoh dari jadwal makan ya, kita bisa lihat antara 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 dan 12 sampai 23 bulan. Intinya sih kurang lebih sama. Jadi 3 makanan berat, 2 kali snack atau selingan. Nanti kalau udah masuk waktu malam tuh jam 8 ke atas sampai subuh itu adalah porsinya ASI atau subformula. Right? Dan dari penelitian dikatakan ternyata 30% penyebab anak itu susah makan karena tidak mengikuti feeding rules tadi ya, baik itu schedule-nya, kemudian
lingkungannya, prosedurnya itu tidak sesuai. Right? Nah, bagaimana dengan anak yang berusia di atas 2 tahun? Umumnya ini sudah hampir sama ya untuk makanannya dengan makanan dewasa. Slide. Jadi kalau dulu dikenal 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu lebih ke isi piring makananku. Nah, isi piring makananku sih sebetulnya ya sama sih ya, cuma beda penyebutan aja gitu. Nah, untuk komposisinya di sini kita lihat dari isi piring makananku itu ya harus ada karbonya, proteinnya, lemak, kemudian vitamin, mineralnya juga harus ada. Tuh. Hmm, kalau di sini proporsi untuk 2 tahun ke atas ya, ini proporsi nasi dan sumber karbo yang lain itu 35%. Adapun sayur dan buah-buahan 30%, daging dan juga kandungan protein yang lain itu sekitar 35% juga. Gitu. Ini dari komposisi makanannya. Right? Nah, ini kemarin kita sudah bahas asuhan nutrisi pediatrik. Ini kita ini aja screening aja coba slide. Ini udah ya kemarin langkah-langkahnya apa, nggak perlu saya ulang lagi slide. Ini yang menentukan masalah gizi ya setelah kalian plot, kalian tentukan eh, eh, dia terkategori yang mana ya. Kalau menentukan status gizi itu kita harus lihat dari kurva berat badan per tinggi badan. Atau kalau di kurva CDC itu harus pakai BB per TB dalam persentase ya atau kriteria Waterloo. Kita bilang normal kalau dia 90% ke atas. Ringan 80 sampai 90, malnutrisi sedang 70 sampai 80%, dan malnutrisi berat itu di bawah 70%. Ini status nutrisi. Gitu. Adapun kalau status nutrisinya dari BB per TB kalian dapatkan overweight maupun obesitas, maka kita harus melihat kurva apa, Dek? Kemarin kuliahnya harus menghitung apa? Ya, IMT dok. ya betul ya, indeks massa tubuh. Jadi kalau kalian dapatkan, kok ini BB per TB-nya overweight ya, jangan langsung menyimpulkan overweight. Kita harus cross-check ke kurva IMT. Gitu. Indeks massa tubuh kan kemarin sudah disebutkan ya, rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam sentimeter dikuadratkan gitu. Oke, slide. Baik, slide. Ini juga sama kasus yang kemarin, slide. Menentukan kebutuhan energi juga udah. Ini step-stepnya aja ya. Yang ketiga, slide. Nah, kebutuhan energi ini kita lihat kalau di dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan itu masing-masing usia anak kan kalau kita berbicara anak tuh kan skupnya luas ya dari dalam kandungan, dari bayi baru lahir, kemudian batita, balita, anak usia sekolah, anak remaja itu kan masuk pasien anak dan ternyata masing-masing tahapan usia itu kebutuhan energinya berbeda-beda gitu. Energinya, proteinnya berbeda, kebutuhannya lemak juga berbeda gitu. Cuma ini sih ya nice to know aja sih kalian nggak harus menghafalkan semuanya ini. Ya ini cuma gambaran kalau misalnya setiap anak itu punya kebutuhan energi yang berbeda-beda. Right? Nah, selain kebutuhan makronutrien, juga kebutuhan mikronutriennya ya, yaitu baik vitamin yang larut lemak, yaitu apa tuh vitamin larut lemak? Vitamin D dan vitamin C, B dan C. Kalau vitamin yang larut, itu vitamin yang larut air. Kalau vitamin yang larut lemak, ada vitamin A, D, E, K. Nah, ternyata vitamin B banyak ya jenisnya, ada B1, B2, B3, B5, B6, B12. Itu vitamin B aja banyak sekali gitu. Dan ini ternyata kebutuhannya juga berbeda-beda berdasarkan tingkatan usia. Right?
Nah, kemudian tadi setelah kita menghitung RDA, kita menentukan jalur atau rute pemberiannya ya. Apakah mau oral, enteral, atau parenteral. Right? Kemudian jenis makanannya kita tentukan. Kalau dia bayinya di bawah usia 6 bulan, ya maka pilihannya adalah ASI atau susu formula. Kalau dia sudah usia 6 sampai 12 bulan, oh bisa kita kasih bubur atau nasi tim. Oh ini pasiennya udah usianya 1 tahun ke atas, ya udahlah coba dikasih menu keluarga aja sama nasi seperti biasa gitu. Slide. Jangan lupa untuk dimonitoring dan evaluasi ya, baik itu akseptabilitasnya, efektivitas, kemudian reaksi simpang atau alergi ada atau tidak. Dan kalau masih sudah kita intervensi ternyata nggak naik-naik, jangan lupa cari red flag. Ada nggak penyakit jantung bawaan, ada nggak kondisi HIV mungkin, atau mungkin ada TBC mungkin yang membuat BB-nya juga stuck. Next slide. Nah, ini makronutrien ya, coba slide. Makronutrien itu pada intinya terdiri atas karbohidrat, lemak, protein. Nah, dan juga ada serat ya. Serat ini membantu proses defekasi supaya BAB-nya lancar dan juga memaintain kadar gula di dalam darah supaya nggak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Nah, adapun kalau protein itu kan nanti dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini ada yang esensial, ada yang non esensial. Bedanya apa? Kalau asam amino esensial itu dia wajib didapatkan dari luar tubuh karena tubuh manusia tidak bisa memproduksi sendiri. Beda dengan asam amino yang non esensial yang bisa diproduksi oleh tubuh. Slide. Oke, slide. Nah, ini tadi udah makronutrien, sekarang mikronutrien ya. Slide. Mikronutrien ini eh, terdiri atas banyak ya asam folat. Asam folat itu kan untuk pertumbuhan ini ya, apa namanya? Kalau defisiensi asam folat di trimester pertama resikonya apa, Dek? Resiko pada janinnya. Ada yang tahu kenapa kok ibu hamil itu dikasih asam folat sama zat besi sama kalsium? Kalau asam folat fungsinya untuk apa? Izin dok untuk menghindari neural tube defect dok. Iya, betul ya, neural tube defect. Jadi eh, selain untuk mencegah anemia megaloblastik, asam folat juga diperlukan ya. Kalau untuk ibu hamil supaya bayinya tidak terganggu. Karena kan tadi nutrisi bayi atau janin itu sangat tergantung pada nutrisi ibu. Itu kemudian vitamin B ya, vitamin B rata-rata fungsinya sebagai koenzim. Kemudian vitamin A ini untuk antioksidan, reproduksi, untuk perkembangan embrio serta untuk imunitas. Vitamin C ini juga sama untuk antioksidan juga. Vitamin E untuk antioksidan, vitamin K untuk pembekuan darah, vitamin D untuk ini ya, memaintain keseimbangan kalsium dan fosfor dalam darah. Slide. Nah, selain vitamin-vitamin yang tadi sudah disebutkan, di dalam badan kita juga ada garam tuh, ada garam natrium, kalium, klorida, gitu. Jadi keseimbangan garam ini juga sangat berpengaruh ya terhadap fungsi suatu sel di dalam tubuh kita, gitu. Kemudian kalsium ini kan untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan tulang, kemudian kontraksi otot juga butuh kalsium. Zat besi kalau pada pasien anak ini untuk membantu selain untuk pembentukan hemoglobin juga mengoptimalkan pertumbuhan sel saraf otak. Zinc ini sangat penting juga untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan dan dia merupakan katalisator dari 100 enzim spesifik di dalam tubuh. Ya, zinc. Nah, yang tidak kalah penting adalah air ya. Jadi jangan cuma makan aja tetapi airnya tidak diperhatikan karena setiap orang itu memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda ya. Ada perhitungannya di situ. Nah, kita lihat kalau komposisi air itu paling banyak pada bayi itu 80% badannya itu terdiri atas air. Kalau bayi yang lebih besar, misalnya usia setahunan, itu turun menjadi 70%.
Kalau makin besar lagi, komposisi airnya juga semakin turun. Dan air ini berfungsi untuk memaintain homeostasis di dalam badan kita, serta untuk transport ya di dalam tubuh kita. Slide. Oke, jadi sebagai simpulan, nutrisi yang adekuat merupakan salah satu pilar dari pengasuhan anak. Setiap tahapan usia kebutuhan energi yang berbeda-beda, jadi perlu kita hitung ya RDA-nya, berat badan ideal dikalikan dengan RDA sesuai dengan usia tinggi. Kemudian nutrisi janin itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi ibunya. Pemberian nutrisi pada anak harus berdasarkan 5 langkah asuhan nutrisi pediatrik. Beberapa kondisi khusus itu memerlukan rute pemberian makanan lain, baik itu enteral maupun parenteral. Misalnya, kemarin saya contohkan operasi usus, yang ususnya itu dipotong. Ya, maka kita harus pakai parenteral atau infus. Adapun kalau misalnya, oh ini operasi usus buntu, apendiksnya di mana diangkat ya, dipotong, yaitu umumnya tidak mengganggu fungsi pencernaan, jadi nggak perlu puasa lama-lama, paling sehari puasa habis operasi berapa jam, ya udah boleh makan lagi gitu. Jadi sangat tergantung operasi ususnya di mana. Nah, kemudian kebutuhan makronutrien dan mikronutrien itu perlu dicukupi agar tumbuh kembang anak itu berjalan secara optimal. Baik, slide. Nah, itu akhir dari kuliah siang hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Hmm, besok itu saya ada kuliah praktikum